Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aprilaningsih dari program studi Teknik Informatika kelas 4A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi UML atau Unified Modeling Language pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Ibu Erni Rauza STMkom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Unified Modeling Language. Dapat kita lihat pada modul saya, Unified Modeling Language atau biasa disebut dengan UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem informasi atau piranti lunak. UML ini menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Seperti bahasa-bahasa lainnya, UML mendefinisikan yaitu notasi dan sintak yang sistematis. Lalu, notasi UML ini merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak. Setiap bentuk memiliki makna tertentu. Dan UML atau sintak ini mendefinisikan bagaimana bentuk tersebut dapat dikombinasikan. Biasanya, notasi UML ini terutama diturunkan dari 3 notasi yang telah ada sebelumnya. Yang pertama yaitu Grady-Booch UOD atau Object Orientation Design. Yang kedua, Jim-Rumbach OMT atau Object Modeling Technique, dan EFR atau Jacobs OISE atau Object Orientasi Software Engineering. Lalu dapat pada kita lihat susunan dari UML derivatif ini adalah UML berada pada titik tengah, lalu panah akan menuju USA, OMT, dan OOD. Dapat kita lihat pada gambar pada modul tersebut. Selanjutnya ada long story of UML. Dapat kita lihat ada industrialization standard, lalu ada unification, lalu selanjutnya ada fragmentation. Lalu di sini yang terdapat pada industrialization standard itu berupa RTF atau Revision Task Force. Lalu yang berada pada unification ini yaitu Partner Experts dan EFR Jacobson. Lalu yang berada pada fragmentation yaitu Jim-Rumbach atau OMT. Lalu UML ini terdapat 13 diagram. Salah satu struktur arsitektur view-nya yaitu yang pertama structural view. Structural view ini terdapat yaitu class diagram, object diagram, dan composite struktur diagram. Lalu ada implementation view. Implementation view ini ada berupa komponen diagram, composite struktur diagram. Lalu selanjutnya ada behavioral view, yaitu sequence diagram, communication diagram, state diagram, activity diagram, interaction view diagram, dan timing diagram. Lalu selanjutnya ada environment view atau development diagram. Selanjutnya yaitu ada UML diagram. Berikut merupakan struktur dari UML diagram. Ada 13 struktur diagram dari UML. Baiklah, untuk menganalisis dan desain proses dari sistem rekrutmen ini yaitu use case model. Langkah pertama yang kita lakukan adalah use case model. Lalu langkah selanjutnya yaitu activity sequence diagram. Akan tetapi sebelum kita melalui activity sequence diagram, kita melalui class diagram. Lalu setelah melalui class diagram, kita akan melalui berupa state chart. Setelah melalui berupa state chart, kita akan melalui lagi yaitu tahapan yang bernama komponen diagram. Langkah yang terakhir yaitu baru development diagram. Nah, dari sistem development ini
Langkah-langkahnya itu dapat kita lihat pada analisis itu, yang masuk pada analisis berupa statik itu ada use case model, lalu pada desainnya yaitu ada class model. Nah, langkah selanjutnya pada dinamiknya itu, setelah kita melakukan use case model, kita akan melakukan sekuensi diagram. Nah, pada sekuensi diagram di dinamik ini, langkah selanjutnya kita akan melakukan class model. Setelah melakukan class model, barulah kita melakukan state transition. Nah, dari desain dari statik dan dinamik nanti, baru langkah terakhirnya yaitu short code atau pemrogramannya yang berada pada development. Nah, kita akan masuk penjelasan apa itu use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat pada sistem dan bukan bagaimana. Maksudnya itu, sebuah use case dapat mempresentasikan sebuah interaksi antar aktor dengan sistem. Dapat kita lihat pada use case modeling. Yang pertama itu pada construction-nya ada use case. Use case ini adalah gambaran fungsionalitas atau dari suatu sistem atau entitas lain yang berinteraksi dengan aktor sistem. Dapat digambarkan yaitu dengan lingkaran. Lalu yang kedua yaitu ada aktor. Aktor ini menggambarkan orang atau sistem atau eksternal entitas yang menyediakan atau menerima informasi dari sistem. Digambarkan seperti orang, dapat kita lihat sintaknya itu berupa actor name. Lalu selanjutnya itu sistem boundary. Sistem boundary ini menetapkan lingkup sistem untuk use case. Untuk semua use case di luar kotak dan akan dianggap di luar ruang lingkap sistem tersebut. Dapat digambarkan seperti gambar di samping. Lalu use case modeling untuk core relationship ini ada yang pertama association, yaitu partisipasi suatu aktor dalam use case yang menghubungkan aktor dan instansi dari use case berkomunikasi satu sama lain. Sintaknya itu dapat kita gambarkan seperti garis. Lalu yang kedua ada generalization, yaitu hubungan taksonomi antara use case yang lebih umum dan use case yang lebih spesifik. Dapat kita gambarkan garis ada tanda panah. Lalu yang ketiga ada extend. Extend ini hubungan dari use case ke ekstensi use case dasar, menentukan bagaimana perilaku untuk use case ke ekstensi dapat dimasukkan ke dalam perilaku yang ditentukan untuk use case dasar. Biasanya digambarkan dengan gambar panah putus-putus dan ditulis dengan extend. Lalu untuk use case modeling core relationship itu ada yaitu namanya include. Include ini yaitu merupakan suatu hubungan dari use case dasar ke use case inklusi, menentukan bagaimana perilaku untuk use case inklusi dimasukkan ke dalam perilaku yang ditentukan untuk use case dasar. Sintaknya yaitu tanda panah putus-putus dan dituliskan dengan kata include. Lalu dapat kita lihat contohnya pada gambar di bawah. Ada gambar pasien ini disebutkan sebagai aktor. Lalu jalan untuk menuju pasien membuat janji yaitu menggunakan garis yang disebut dengan make appointment atau membuat perjanjian. Ini merupakan jalur communication. Lalu setelah kita membuat perjanjian, maka terjadilah sebuah perjanjian yang akan kita lakukan untuk membuat janji terhadap pasien. Biasa disebut dengan use case. Dapat kita lihat seperti gambar di bawah ini, ada juga contohnya. Contoh dari communication relationship yaitu ada customer menuju ke rent visa. Lalu dari include relationship ada, kita lihat gambar di samping. Lalu ada juga contoh dari use case diagram. Dapat kita lihat yang menjadi aktor di sini adalah customer, salesperson, shipping clerk, dan supervisor. Berarti pada contoh yang
pada modul saya ini terdapat 4 aktor, yaitu ada customer, salesperson, shipping clerk, dan supervisor. Dapat kita lihat pada gambar PPT saya. Untuk melakukan kita membuat shopping online atau kita berbelanja online, langkah yang pertama yaitu kita dapat mengecek status. Dari customer ini dapat menggunakan telepon katalog berupa mengakses cek status, place order, dan stability credit. Sedangkan dari salesperson hanya dapat mengakses cek status dan place order. Sedangkan dari shipping clerk hanya dapat mengakses fill order. Sedangkan dari supervisor dapat mengakses stability credit. Nah, ada juga di sini contoh use case diagram pada perbankan. Lalu selanjutnya ini ada use case relationship. Contoh dari use case relationship maksud saya. Di sini ada satu aktor. Nah, pada use case relationship ini sudah menggunakan sintak yang berupa include dan extend yang tadi saya jelaskan. Nah, pada contoh yang use case relationship ini adalah aktor sebelum melakukan place order, aktor ini bisa mengakses yaitu supply untuk customer data. Lalu setelah mensuplai customer data, aktor dari customer ini bisa mengorder produk. Lalu setelah melakukan order produk, lalu melanjutkan yaitu payment atau pembayaran. Lalu setelah melakukan pembayaran akan dialihkan ke request katalog, yaitu berupa sintak extend. Nah, contoh lagi dari use case diagram dapat dilihat pada PPT saya. Class diagram. Di sini saya akan menjelaskan apa itu class diagram. Class diagram ini adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansikan akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas ini menggambarkan bagaimana keadaan atribut properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Lalu, kelas diagram ini memiliki 3 area produk, yaitu yang pertama nama atau straight type, yang kedua atribut, yang ketiga metode. Atribut dan metode ini dapat memiliki salah satu sifat berikut, yaitu yang pertama privat, yaitu tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Lalu yang kedua protect, yang hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Lalu objek-objek operasi ini dapat kita lihat ada relative domain dan model domain. Lalu objek orientation approach ini adalah yang pertama, objek itu merupakan gambaran dari entity baik dunia nyata atau konsep dengan batasan-batasan dan pengertian yang tepat. Lalu objek ini bisa mewakili sesuatu yang nyata seperti komputer, mobil, dan lain sebagainya. Setiap objek dalam sistem memiliki 3 karakteristik, yaitu state status, behavior atau sifat, dan entity atau identitas. Lalu kelas ini akan mempresentasikan sesuatu yang ditangani oleh sistem. Dapat kita lihat pada PPT saya. Pada product number yang berupa class name dan atribut, yaitu pada serial number dan name dan price. Lalu yang berupa operation itu ada berupa buy dan display. Lalu selanjutnya dapat kita lihat yaitu class diagram format dan association. Lalu yang selanjutnya ada relationship of class, yaitu ada 3 tipe relationship. Yang pertama itu is a general relation, ada yang kedua ada has a association, yang ketiga other association. Lalu ada multiplicity of class. Multiplicity of class ini adalah dari suatu titik association angka kemungkinan bagian dari hubungan kelas dengan single instance bagian pada titik yang lain.
Multiplicity ini merupakan single number atau angka tunggal atau range number atau angka batasan. Pada contoh hanya bisa satu customer untuk setiap order, tapi satu customer hanya bisa memiliki berapa order. Dapat kita lihat cara pembuatan kelas pada modul PPT saya. Lalu ada contoh kelas diagram, yaitu ada aggregation, yaitu pertama ada company. Lalu pada company akan melakukan person, yaitu owner akan melakukan person, lalu person ini akan melakukan employee atau pengalihan. Lalu dapat kita lihat contoh kelas diagram pada studi kasus ATM. Lalu contoh kelas diagram pada pembelian barang. Pada modul PPT saya ini ada beberapa contoh kasus kelas diagram, akan tetapi dari beberapa yang saya jelaskan tadi, saya sudah menjelaskan contoh dari kelas diagram. Maka kita lanjut ke state chart diagram. State chart diagram ini merupakan gambaran transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya. Pada umumnya, state chart diagram ini menggambarkan kelas tertentu, yaitu satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state chart diagram. Nah, dalam UML ini, state diagram ini berbentuk segi empat dengan sudut membulat dan memiliki nama sesuai dengan kondisinya. Transisi antar state umumnya memiliki kondisi GORD atau merupakan syarat terjadinya transisi yang bersangkutan dituliskan dalam kurung siku. Lalu ada action yang dilakukan sebagai akibat dari event tertentu seperti yang saya jelaskan tadi. Action ini digambarkan seperti gambar orang. Lalu ada titik awal dan akhir digambarkan dengan berbentuk lingkaran berwarna penuh dan berwarna setengah. Lalu dapat kita lihat ini dari state diagram authentication process. Ada start state, lalu ada editing entry anytime, lalu setelah itu ada validation. Pada validating ini ada entry display, ada ask to server dan head message, lalu ada server answer oke. Sebelum ke server answer oke, bisa pemilihan itu kepada server answer denial, lalu end state. Lalu selanjutnya itu ada activity diagram. Activity diagram ini merupakan menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang memungkinkan terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi, yaitu activity diagram. Ini merupakan state diagram yang khusus, di mana sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi di trigger selesainya state sebelumnya, yaitu disebut dengan internal progressing. Oleh karena itu, activity diagram digambarkan behavior internal sebuah sistem dan interaksi antar subsistem yang secara ekstrak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivasi dari level atas secara umum. Dapat kita lihat diagram activity pada modul saya ini. Lalu selanjutnya ada sekuensi diagram. Sekuensi diagram ini merupakan menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sekuensi diagram ini terdiri atas dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal atau objek-objek yang terkait. Komponen dari sekuensi diagram ini ada, pertama ada objek, ada activation box, lalu ada actor, lalu ada file line. Notasi pada sekuensi diagram dapat kita lihat. Namanya itu berupa live line, yaitu objek entity antar muka yang saling berinteraksi. Lalu yang kedua ada aktor. Digunakan untuk menggambarkan user atau pengguna. Lalu ada message yang digambarkan dengan tanda panah, merupakan spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi tentang aktivitas yang terjadi.
lalu ada boundary, lalu ada control class dan entity class. Contoh dari sequence diagram dapat kita lihat. Ada administrator, ada layer login, check user, dan data user, dan menu utama. Nah, sequence diagram ini autentifikasi pada user ATM biasanya, contohnya dapat kita lihat pada gambar. Lalu itulah yang dapat saya sampaikan, merupakan apa-apa saja yang telah saya pelajari pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak melalui materi UML atau biasa disebut model sekuensi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah penyampaian pada kalimat atau pada kata-kata yang saya sampaikan salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.